Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya dulu. Iya, oke. Gereja sebagai umat Allah dan sifat-sifat gereja. Iya, jadi pelajaran kita pada minggu lalu adalah kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah dan sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja itu ada berapa? Coba sebutkan. Ada 4, Pak. Apa saja? 1, kudus, katolik, apostolik. Oke, kalian masih ingat dan masih ingat baik. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang karya pastoral gereja. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari karya pastoral itu sendiri. Coba boleh membacakan pengertian dari karya pastoral itu. Karya pastoral adalah pelayanan gereja yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk membantu umat beriman dalam pertumbuhan spiritual dan kehidupan rohani. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina iman, membangun persekutuan dan melayani sesama. Tujuan utama karya pastoral gereja adalah untuk memuliakan Allah dan membangun kerajaan yang di bumi. Iya, jadi tujuan karya pastoral gereja itu adalah untuk memuliakan Allah. Atau siapa yang menjadi tujuan pastoral itu untuk memuliakan diri sendiri atau mencari nama baik, nama atau kebenaran dari nama itu sendiri? Tidak ada. Tujuan dari karya kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalian tahu ada berapa tugas atau karya pastoral gereja itu? Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Kerigma, liturgi, jabatannya, Maria, pengumumannya. Kalau liturgi itu
ketakutan dan ketidakpastian. Kehilangan pimpinan mereka, Yesus menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di antara para pengikutnya. Mereka harus belajar untuk hidup tanpa kehadiran fisik Yesus dan menghadapi dunia yang tidak ramah terhadap kepercayaan mereka. Kedua, penindasan dan penganiayaan. Jemaat perdana menghadapi penolakan dan penganiayaan dari pihak berwenang, terutama dari orang Yahudi yang menolak klaim Yesus sebagai Mesias. Mereka dipenjara, dianiaya, dan bahkan dibunuh karena iman mereka. Ketiga, perbedaan pendapat dan konflik internal. Di antara anggota jemaat sendiri muncul perbedaan pendapat dan konflik, terutama terkait dengan peran perempuan, hukum Taurat, dan cara hidup Kristen. Nomor 2, bagaimana Roh Kudus berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat perdana. Roh Kudus memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat perdana. Pertama, pemberian karunia. Roh Kudus memberi karunia rohani kepada para pengikut Yesus seperti kemampuan berbicara dalam bahasa lain, bernubuat, dan menyembuhkan. Karunia ini membantu mereka untuk menyebarkan Injil dan membangun komunitas. Yang kedua, pembimbing dan penghibur. Roh Kudus menjadi pembimbing dan penghibur bagi jemaat perdana, membantu mereka menghadapi tantangan, mengatasi konflik, dan memahami ajaran. Ketiga, sumber kekuatan. Roh Kudus memberi kekuatan dan keberanian kepada jemaat perdana untuk menghadapi penindasan dan menyebarkan Injil dengan penuh keyakinan. Sekian presentasi kami. Oke, kita memberikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan, mereka sudah menjawab dengan baik, di mana bahwa tantangan jemaat perdana ketika Yesus naik ke surga, tantangan apa yang mereka hadapi? Dan mereka merasa ketakutan karena seorang pemimpin sudah meninggalkan mereka. Tapi yang mengatasi semuanya itu adalah apa? Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa takut, tetapi mereka merasa berani untuk mengatakan itu. Jadi itulah presentasi dari kelompok 1. Untuk teman berdua, untuk mereka berdua bisa kembali. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana jemaat perdana mengatasi konflik internal dan perbedaan pendapat di antara anggota? Jawaban, jemaat perdana menghadapi berbagai konflik internal, tetapi mereka belajar untuk mengatasinya dengan cara yang membangun. Yang pertama, dialog dan perdamaian. Mereka menekankan pentingnya dialog, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Yang kedua, pengampunan dan kasih. Mereka belajar untuk mengampuni satu sama lain dan mempraktikkan kasih yang tulus, bahkan kepada mereka yang berbeda pendapat. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana. Para pemimpin jemaat seperti Petrus dan Paulus menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, membantu mereka untuk mengatasi konflik dan menjaga kesatuan. Pertanyaan nomor 4, nilai-nilai apa yang menonjol dari kehidupan jemaat perdana? Jawabannya, kehidupan jemaat perdana ditandai oleh nilai-nilai yang penting untuk dipelajari. Yang pertama, kasih dan persaudaraan, di mana mereka menunjukkan kasih
tetap tekun dalam doa dan persekutuan, memperkuat hubungan dengan Tuhan dan satu sama lain. Yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan. Mereka taat kepada ajaran Yesus dan setia kepada iman mereka meskipun menganggap tantangan dan pengingkaran. Sekian hasil presentasi kami. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Jadi di sini mereka mau membahas tentang kehidupan jemaat perdana, di mana mereka tidak hanya mengalami konflik di luar dari kebersamaan mereka, tapi mereka juga mengalami konflik di dalam komunitas mereka sendiri, di mana ada perbedaan pendapat maupun perbedaan yang lain. Tetapi di situ mereka merasa bahwa komunikasi atau dialog itu sangat penting sehingga bisa menyatukan perbedaan atau perbedaan pendapat tersebut. Dan mereka juga merasa bahwa dengan kehidupan bersama itu perlu adanya kasih dan pengampunan, sehingga komunitas itu dapat dibangun dengan baik dan bisa terasa damai dan hidup. Jadi itulah yang disampaikan oleh ketiga adik kita dari kelompok kedua. Oke, terima kasih. Kalian bisa kembali ke tempat. Oke, sekarang kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari jemaat perdana untuk membangun komunitas Kristen yang sehat dan berdampak di zaman sekarang? Kisah jemaat perdana memberikan pelajaran penting bagi komunitas Kristen di zaman sekarang. Yang pertama, pentingnya kesatuan. Dalam dunia yang terpecah belah, komunitas Kristen harus memprioritaskan kesatuan dan kasih, mengatasi perbedaan pendapat dengan bijaksana. Yang kedua, kekuatan doa dan persekutuan. Doa dan persekutuan adalah sumber kekuatan dan pertumbuhan bagi komunitas Kristen. Yang ketiga, keberanian untuk bersaksi. Jemaat perdana menunjukkan keberanian untuk bersaksi tentang iman mereka meskipun menghadapi penindasan. Kita juga harus berani untuk membagikan Injil dan menjadi terang bagi dunia. Yang keempat, kasih dan pelayanan. Jemaat perdana menunjukkan kasih dan pelayanan yang tulus kepada orang-orang di sekitar mereka. Kita juga harus mempraktikkan kasih dan pelayanan menjadi berkat bagi masyarakat. Sekian presentasi kami. Mari kita memberikan tepuk tangan hasil diskusi mereka. Jadi di sini mereka seolah-olah seperti menyimpulkan dari teks kisah para rasul jemaat hidup perdana, di mana bahwa kalau kita mau kebersamaan atau komunitas kita menjadi baik, kita harus mengutamakan kesatuan. Tidak hanya kesatuan, tetapi kita juga harus berdoa, mau bersaksi, dan juga mau melayani dengan penuh kasih. Oke. Sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian. Oke, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Jadi seperti yang dikatakan awal tadi bahwa di sini ada 5 karya pastoral gereja, yaitu liturgi, diakonia, martiria, koinonia, dan apa? Liturgi, diakonia, dan kerigma. Jangan lupa ya. Jadi liturgi itu sendiri adalah perayaan
iman. Artinya ungkapan iman gereja di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Siapa di sini yang sering mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau hari raya atau di lingkungan, ada kunjungan di lingkungan, siapa yang ikut perayaan semuanya ikut. Kita adalah agama Katolik, dan hanya mengatakan saya agama Katolik, tetapi harus ada pembuktiannya. Jadi liturgi juga bukan hanya dari berpartisipasi lahiriah, bukan hanya bagi saya ada di gereja, tapi pikiran saya kemana-mana, tetapi hati itu menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguruskan umatnya. Liturgi juga adalah karya Kristus, Imam Agung serta tubuhnya yaitu gereja. Jadi kita ini adalah anggota-anggotanya dan Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu sendiri. Dan yang kedua adalah kerigma atau pewartaan. Jadi setiap orang Katolik yang telah dibaptis mempunyai tugas untuk melaksanakan pewartaan Injil. Tugas ini dilaksanakan dengan cara mendengarkan, menghayati, melaksanakan, dan mewartakan sabda Allah. Dalam Injil, Yesus sendiri memerintah para rasulnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu terdapat dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kita semua yang sudah menerima sakramen pembaptis, kita juga menerima 3 tugas pokok, yaitu apa? Sebagai imam, nabi, ajar. Jadi bukan hanya seorang imam saja yang mewartakan itu, tetapi kita yang sudah mendapat sakramen pembaptisan, kita juga mempunyai tugas untuk mewartakan Injil. Itu adalah karya pastoral gereja, yaitu kerigma. Yang berikut adalah koinonia. Koinonia atau pelayanan. Gereja dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus, maka melayani itu berarti mengikuti jejak Kristus. Hal inilah yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus sendiri. Ketika ia membasuh kaki para murid, ini yang seperti tadi kita sudah melihat gambar pada awal tadi, bahwa Yesus melayani dengan kasih, ia mau membasuh kaki para murid. Inilah sikap yang diharapkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, yang adalah kita juga. Ciri-ciri pelayanan gereja religius: setia pada Kristus, solidaritas, dan rendah hati. Dan yang keempat adalah martiria atau kesaksian. Injil pertama-tama diwartakan dengan kesaksian, yaitu diwartakan dengan kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan. Para murid Yesus dipanggil supaya mereka menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem yang kemudian berkembang di seluruh India dan Samaria dan bahkan ke ujung bumi. Menjadi saksi Yesus Kristus pun ada konsekuensinya, mulai dari penolakan hingga tindakan keras. Seperti tadi Yesus memanggul salib. Jadi martir itu tidak gampang. Seperti yang kita ketahui, martir pertama adalah Stefanus, adalah orang pertama yang mengalami penyiksaan dan kemudian mengakhiri hidupnya oleh kaum Yahudi secara tragis. Dalam sejarah gereja, banyak orang yang bersedia menumpahkan darahnya oleh mati dan mempertahankan iman akan Kristus dan ajarannya. Seperti yang kita ketahui, setiap pasti ada peringatan martir-martir. Dan yang kelima adalah koinonia atau persekutuan. Persekutuan sendiri artinya berpartisipasi dalam kesatuan sebagai anak-anak dari satu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Komunitas umat basis merupakan model jemaat perdana yang menjadi model persekutuan kaum beriman Kristiani. Jadi jemaat perdana itu menjadi contoh bagi kita sekalian. Cara hidup gereja perdana menjadi model dan cita-cita yang terus-menerus diupayakan dan diperjuangkan untuk diwujudkan oleh gereja sepanjang masa. Oke adik-adik, ini adalah 5 karya pastoral dalam gereja. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau sudah jelas? Sudah. Oke. Kalau sudah jelas, berarti pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini dan ada tugas bagi adik-adik
Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami limpahkan kepada-Mu karena berkat-Mu Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga akhir dari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah. Sudi kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk selalu melindungi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.